Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Hanan Shihab GRS ya, Gria Ruqyah Surabaya. Ini masih di misteri ruh, nafas, dan jasad. Dan kali ini insya Allah di video yang ke-9. Di video sebelumnya, video 8 dan 7 ya, kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya ruh, kemudian nafas, kemudian jasad itu terhubung di suatu tempat yang namanya kolbu. Atau kalau dalam hadis Nabi, riwayat dari Nu'man bin Bashir, mudghah, jadi segumpal daging yang ada di dalam jasad. Jadi wa inna fil jasad mudghah, di dalam jasad ada mudghah, segumpal daging. Ini letaknya ada di dada, yang mana mudghah ini juga oleh Nabi disebut kolbu. Jadi wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal kolbu. Dan di kolbu inilah setan berperan di sini. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan membahas tentang interaksi ruh, jasad, dan nafas dengan makhluk astral, jin dan setan ya, insya Allah. Untuk menjaga kolbu ini kan dalam bahasa Arab innama sumiyal kolbu kolban litaqallubihi. Innama sumiya al-kolbu kolban litaqallubihi. Jadi adanya kolbu disebut kolbu karena bolak-baliknya itu. Jadi terkadang kolbu ini liar, ya, liar. Jadi mencintai sesuatu yang seharusnya dibenci atau membenci sesuatu yang seharusnya dicintai. Lah liarnya kolbu ini pengaruh dari nafas. Ya, liarnya kolbu ini pengaruh dari nafas. Sesuai dengan ucapannya Nabi Yusuf, kita cari kata kuncinya ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kita kasih kata kunci la ammaratun. Ini di surat Yusuf. Nah ini. Jadi wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi kolbu ini kadang liar, ya, liar. Liar itu melakukan kedoliman, seperti saya jelaskan tadi, mencintai seseorang atau sesuatu yang seharusnya dibenci, atau membenci seseorang atau sesuatu yang seharusnya dia cintai. Nah ini. Nah, kolbu bisa berlaku seperti itu karena memang pengaruh dari nafas. Ini. Nabi Yusuf mengatakan,
wa ma ubarri'u nafsi. Jadi aku tidak akan mengumbar nafsuku atau nafasku, ya. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi karena sesungguhnya nafas itu banyak memerintahkan terhadap keburukan. Jadi la ammaratun itu bimakna kasiratul amr. Banyak menyuruh tuannya yang punya nafas untuk melakukan segala macam kebaikan. Nah, tapi ada pengecualian di sini. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali memang nafas yang dicintai oleh Tuhannya. Ya, nafas yang dicintai oleh Tuhannya. Inna rabbi ghafurur rahim. Termasuk wujud cintanya Allah terhadap nafas itu Allah menciptakan akal. Ya, Allah menciptakan akal. Allah menciptakan akal. Itu bentuk rasa cintanya Allah kepada nafas. Itu salah satu bentuk cintanya Allah terhadap nafas. Lah akal ini ibaratnya adalah mengikat kolbu agar tidak liar. Mengikat kolbu agar tidak liar. Banyak di Al-Quran dijelaskan afala ta'qilun. Banyak sekali itu. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Ya. Falaula ta'qilun. Maksudnya seperti itu. Mbok yao akalnya digunakan. Lah, nafas yang terhubung dengan jasad, dengan ruh di kolbu, itu kalau bisa terkendali dengan baik oleh akal, maka akan menjadi nafas yang tenang. Ya, menjadi nafas yang tenang. Nah, ini ada di juz amma. Kata kuncinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini, jadi nafas yang cenderung mengajak tuannya untuk melakukan kebaikan, berhubung nafas itu disayangi oleh Tuhannya, maka dikasih akal yang kuat. Jadi ibarat rem itu pakem. Ibarat motor itu remnya pakem. Ya, ibarat kambing itu talinya kuat. Kalau perlu dikeluh itu telinganya biar tenang. Nah, nafas yang bisa tenang ini dijelaskan di surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafas yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi pulanglah kepada Tuhanmu. Ini dikatakan pada saat mau meninggal itu. Radiyatan mardiyah. Jadi ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi bergabunglah dengan hamba-hambaku yang solih dan masuklah ke dalam surgaku. Itu nafas yang tenang. Adapun nafas yang memang tidak disayangi oleh Allah, nah, tentunya ini adalah nafas yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, atau memang oleh Allah diqadar tidak
pakem akalnya, ya. Akalnya tidak pakem atau memang tidak bisa menggunakan akalnya secara baik, sehingga nafsunya itu liar. Ya, kita sedikit contohkan ya, bagaimana seseorang itu jadi liar karena akalnya tidak digunakan. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita ambil di surat Al-Baqarah saja. Jadi afala ta'qilun. Nah, kata kuncinya ya. Afala ta'qilun. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Nah, ini teguran untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu punya kerabat orang Arab. Ya, karena faktor pernikahan antara orang Yahudi dan Arab. Lah, kerabat mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, tetaplah mengikuti Nabi Muhammad karena agamanya Nabi Muhammad itu benar. Itu. Tapi di sisi lain mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi atakmurunan nas bil bir wa tansawna anfusakum. Jadi kenapa kalian menyarankan, memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, percaya kepada Nabi Muhammad, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Watan sauna anfusakum. Lah, ini ada lafadz nafas di sini. Kalian melupakan nafas kalian sendiri. Ya, melupakan nafas kalian sendiri. Sementara wa antum tatlunal kitab. Kalian itu membaca kitab. Kalau orang ngaji tiap hari, itu tentu akalnya kuat. Ya, tentunya akalnya kuat. Kalau akalnya kuat, akal ini bisa mengendalikan nafas. Ya, orang yang ngaji tiap hari, wa antum tatlunal kitab, itu harusnya akalnya kuat. Ya, kalau akalnya kuat, akal ini bisa mengendalikan nafas. Tapi berhubung akalnya tidak digunakan, ya sudah, nafasnya jadi liar. Harusnya beriman jadi tidak beriman. Lalu ada teguran dari Allah, afala ta'qilun. Kenapa? Akal kalian tidak kalian gunakan. Mbok ya digunakan. Ya, digunakan untuk mikir. Sehingga dengan berpikir itu, nafas kalian terkendalikan. Jadi anfusakum kalian itu terkendalikan sehingga kalian di samping menyuruh, menyarankan manusia untuk berbuat kebaikan, kalian juga ikut serta dalam perbuatan baik tersebut. Nah, ini ya. Jadi akal ini kuat karena ngaji kitab, ya, karena ngaji, ya, ngaji Quran hadis itu. Lah, akal ini kalau kuat bisa mengendalikan nafasnya, ya, dengan syarat kalau akalnya digunakan. Kalau tidak digunakan ya, ya ndak ada artinya. Ada sepeda motor istilahnya, remnya sebenarnya pakem, tapi tidak digunakan. Ya sudah, nabrak. Ya, nabrak. Kita kasih contoh lagi. Ya. Wa qulubuhum syatta. Nah, ini kata kuncinya itu ya. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Nah, ini.
la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak akan berani memerangi kalian secara serentak, itu tidak akan berani. Tidak akan berani. Ya. Kecuali dari Quran muhassonah. Dari desa yang dibentengi benteng yang kuat atau di balik tembok. Jadi mereka itu beraninya di balik layar. Jadi permusuhan mereka terhadap agama Islam itu tetap ada dan luar biasa, tapi mereka tidak mau menampakkan diri, itu tidak. Jadi mereka hanya berani di balik layar. Ya, beraninya di balik layar. Karena apa? Ba'suhum bainahum sadid. Jadi bahaya mereka terhadap sesama mereka itu luar biasa. Artinya sesama Yahudi itu sebenarnya tidak rukun. Ya. Walaupun tahsabuhum jami'ah, walaupun kamu mengira jumlah mereka itu banyak. Banyak tapi tidak rukun. Ya, banyak tapi tidak rukun. Ya, kelihatannya kumpul tapi cakar-cakaran. Mirip orang judi itu. Mirip orang judi. Judi gaple atau judi apa itu kan membuat kalangan 5 orang gitu ya. Kelihatannya kumpul rukun. Tapi si A ini berusaha membunuh si B, ya, membunuh dalam tanda kutip ya. Si B berusaha membunuh kartunya si C berusaha membunuh kartunya si D, terus seperti itu. Ya. Jadi tahsabuhum jami'an, kemudian wa qulubuhum syatta. Hati mereka berbeda-beda, terpecah belah. Karena ini dipengaruhi oleh nafas yang terkonek dengan badan dan ruh di kolbu. Jadi wa qulubuhum syatta. Jadi mereka kelihatannya kumpul, baik, ya, menyodara, padahal aslinya cakar-cakaran, tidak rukun itu, karena memang kolbu mereka, ya, karena kolbu mereka itu berbeda-beda, karena nafasnya liar, ya, nafasnya liar, tidak terkendalikan secara baik. Buktinya lah ini, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Karena mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Akalnya sebenarnya pakem, wong tiap hari baca kitab Taurat, cuma tidak digunakan. Ya, akalnya sebenarnya pakem, cuma sayangnya tidak digunakan. Ya sudah. Yeah. Ini sama halnya dengan orang kafir secara umum. Ya. Ya, orang kafir secara umum ya. Ya, kita kata kuncinya qulubun yaqiluna biha. Lah, sebentar. Adzanun la yasma'una biha. Nih. Lah ini orang kafir secara umum. Walaqad darokna jahannama kasiron minal jinni wal ins. Ya. Jadi aku telah ciptakan untuk jahanam banyak
atau mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Ya, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak bisa memahami ya, terhadap kebenaran. Ya. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, punya mata tapi tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ya, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah ini ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Jadi mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini qalbunya ada tapi tidak bisa memahami kebenaran. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan. Ya, karena akalnya tidak digunakan sehingga nafasnya liar. Atau kemungkinan kedua, akalnya itu memang lemah. Seperti akalnya kebanyakan wanita. Ya, kurang akalnya, kurang agamanya. Sebagai perbandingan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nah ini perbandingannya di sini. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah ini. Apa orang-orang kafir itu tidak jalan-jalan di bumi ya. Terus berpikir menggunakan akalnya, jadi fataku nalahum kulubun yakilu nabiha. Lalu ada hati, yang mana hati tersebut terkoneksi dengan akal. Jadi kulubun yakilu nabiha. Ya, atau mempunyai telinga yang betul-betul bisa mendengar. Nah ini. Jadi kolbu yang tidak terkoneksi dengan akal liar karena pengaruh dari nafas. Ya jadinya ya kafir, jadi penghuni neraka. Ya. Nah, di sini di ayat berikutnya sebenarnya bukan mata mereka yang buta. Bukan mata yang ini. Tapi memang hati mereka yang buta, yang mana hati, kulub atau kolbu itu letaknya di dalam dada. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kolbu adalah letak di mana ruh, nafas dan jasad terkoneksi. Ya, buktinya kalau ketemu dengan hal-hal yang tidak biasa, jantung itu berdetak cepat. Aliran darah juga mengalir deras kan gitu kan. Ada perasaan takut, was-was itu biasanya deg. Nah, atau ketemu dengan orang yang dicintai. Nah, itu juga deg-nya itu cepat. Ya. Jadi kolbu adalah tempat di mana ruh, nafas dan jasad terkoneksi. Kemudian karena pengaruh nafas, karena memang nafas itu la ammaratun bisu ila marahima rabbi, Allah menciptakan akal. Ya, agar kolbu itu tidak terdorong untuk melakukan kejelekan, Allah menciptakan akal. Lah akalnya manusia ini ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat ini mayoritas laki-laki, kalau yang lemah mayoritas perempuan. Akal ini jadi kuat dengan tadi wa antum tatlunal kitab. Ya, membaca kitab, belajar, ya, banyak belajar. Lah,
akal ini digunakan untuk mengendalikan kolbu sebagai bentuk dikabulkannya doa kita, ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Allah menciptakan akal. Kalau akal ini digunakan secara baik, akhirnya menjadi orang iman. Jadi qulubun ya'qiluna biha. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, ya sudah, tidak ada gunanya. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan umumnya orang kafir, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Nah, itu ya. Untuk video berikutnya, ini insya Allah ada pembahasan menarik bagaimana tentang ruh, nafas, dan jasad yang terkonek di kolbu dan interaksinya dengan makhluk-makhluk astral, baik jin maupun setan. Cukup sekian. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.